Halo Lur, ketemu maning karo Inyong. Orang apa? Orang kepenak. Inyong pengen cerita soal Tempo. Ya, soal majalah Tempo. Ini ada kaitannya sama ajang MotoGP hari Minggu kemarin ya, Lur. Nah, jangan Jadi apa sih barusan kayaknya lagi mau ada diklarifikasi ya? Iya nih, di media sosial ramai rupanya ya soal pemberitaan koran Tempo seputar perhelatan MotoGP di Mandalika. Yang dikomentari itu sebetulnya bukan berita, persisnya adalah ringkasan berita yang diunggah di media sosial ya. Nah, yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal 19 Maret 2022. Kami di situ menulis menjelaskan bahwa di pengantarnya ya, para pengusaha hotel masih berjuang untuk menawarkan paket-paket menginap dan wisata mereka ketika tiket MotoGP itu laku keras gitu kan. Itu tidak di semua tempat, tapi di sejumlah tempat yang memang belum laku gitu kan. Entah kenapa unggahan itu menjadi demikian sensitif bagi sebagian orang, sehingga komentarnya bermacam-macam, termasuk yang menyebut koran Tempo telah membuat berita palsu, berita hoax gitu kan. Yang kami tulis sebetulnya macam-macam di hari itu, dari mulai hunian hotel, terus kemudian juga persiapan arena, dan juga siapa yang bakal jadi calon juara gitu ya. Cuma memang yang hunian hotel kami kedepankan gitu kan. Nah, di dalam berita itu kami sampaikan bahwa untuk beberapa tempat yang dekat sirkuit seperti Mandalika, Kota Mataram, dan juga Senggigi, ramai hotel-hotelnya dan hampir penuh sebagian. Tapi di luar itu, di tempat yang selama ini menjadi primadona para wisatawan, antara lain di Gili Trawangan, di Gili Air, dan di Gili Meno, masih banyak yang kosong. Itu berdasarkan informasi dari pengelola hotel ya, Asosiasi Jasa Agen Travel Astindo. Kurang lebih huniannya baru 50% ya. Di luar itu juga ada fakta yang kami sampaikan bahwa anggota Jastindo, puluhan anggota Jastindo, mereka membatalkan rencana menyewa camping ground dengan kapasitas 500 tenda. Karena mereka pikir ya buat apa nyewa camping ground dulu, kita dahulukan mengisi hotel gitu kan. Ada juga fakta lain yang kami sampaikan bahwa kapal Kelut ya, yang disediakan untuk hunian apung sampai tanggal 18 itu dari 1.500 bed yang disediakan baru sekitar 300-an lah yang tersewa. Jadi sebetulnya apa yang kami sampaikan adalah dua sisi saja, bahwa tiketnya laku, beberapa hotel juga penuh, tapi di hotel-hotel yang lain ada yang masih kosong gitu kan. Entah kenapa terus kemudian digiring seolah-olah kami membuat berita bohong dengan perbandingan bahwa di media lain atau di media sosial ada orang yang menyebut hotel penuh. Ya tentu saja ada benarnya, tergantung di mana kita melihat. Kalau di Mandalika dan Kota Mataram seperti yang berita kami juga memang penuh, tapi di beberapa tempat lain kosong. Kenapa kami mempersoalkan yang kosong? Karena target pemerintah sebelumnya bahwa event MotoGP ini diharapkan memberi berkah kepada semua tempat di Lombok ya. Tidak hanya di Lombok Selatan dan Barat, tapi juga Lombok Utara dan Lombok Timur, bahkan termasuk Bali gitu kan. Sehingga diminta menyiapkan banyak penginapan. Tapi faktanya sampai tanggal 18 seperti itu masih ada yang kosong, sehingga para pengusaha berharap kami bisa mendapatkan berkah pada besok harinya, yaitu tanggal 20 dan 21 gitu kan. Nah, setelah berita itu muncul pada hari Seninnya, kami juga menurunkan laporan kembali soal MotoGP. Kali ini kami menyebutkan bahwa, kalau dibaca ya baik-baik, menyebutkan bahwa Indonesia dinilai berhasil menggelar MotoGP. Tentu saja dengan beberapa catatan, seperti diakui oleh Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
dan itu wajar, nggak mungkin lah sekali jadi kan sebuah perhelatan besar. Nah dari sisi pengusaha yang menjadi pekerjaan rumah menurut mereka adalah pemerataan berkah dari penonton MotoGP. Mereka berharap bukan hanya Lombok Barat dan Lombok Selatan, Lombok Utara, Lombok Timur itu juga mereka berharap akan mendapat limpahan berkah. Nah, yang kemudian kami lihat dari komentar-komentar, kalau ada hal yang bisa dipelajari, tersurat dan tersirat, kebanyakan yang berkomentar umumnya hanya membaca ringkasan berita teaser yang kami unggah di media sosial. Seharusnya kan kami berharap ya, para pembaca dari media sosial lalu pergi ke website kami gitu kan, membaca berita lengkapnya. Dan itu terlihat kok dari mereka yang membaca lengkap berita kami, komentarnya jauh lebih fair dan bahkan mendukung kami karena memang apa yang kami sampaikan datanya jelas, faktanya jelas gitu kan. Dari sini kami bisa belajar bahwa ya kami sangat terbuka pada kritik siapapun itu, karena kritik bagi kami adalah energi positif yang bisa membuat kami terus berintrospeksi dan membuat kami memperbaiki diri, dan Tempo merasa menjadi bertahan seperti saat ini karena menampung berbagai masukan dan kritik dari masyarakat. Cuma mungkin kalau boleh saran ya, sebelum kritik baca lengkap dulu deh gitu kan, supaya jadi enak kita diskusinya. Kalau belum apa-apa langsung menjudgment seperti itu rada susah kami diskusinya gitu kan. Memang mohon maaf, website koran Tempo memang nggak gratisan ya. Jadi memang harus berlangganan, bukan apa-apa, demi menjaga jurnalisme yang berkualitas ya kami untuk informasi-informasi yang eksklusif dan premium memang kami tidak gratiskan gitu. Tapi sebetulnya kalau sekedar mengecek ke 1-2 berita gampang kok. Tinggal registrasi aja dengan email, maka siapapun sebelum jadi pelanggan pun bisa mengecek berita. Sehingga ya kalau toh mau mengkritik segala macam ya silahkan, tapi setelah dibaca dengan lengkap.